BJTP 69. Mas, kok tadi aku ngerasa aneh ya waktu Mas Gio natap ke arah Amina? Begitu juga sebaliknya. Apa cuman perasaan aku aja? Rifaya mengeluarkan unek-uneknya karena baru menyadari jika sebelumnya baik tatapan Giovan dan Amina seperti sama-sama terkejut mereka bertemu. Ia tidak terlalu memperhatikan dengan benar karena harus pulang. Memangnya kayak gimana tatapan mereka itu, sayang? Tanya Sadewa balik di balik kemudinya. Ya kayak orang yang terkejut gitu. Kayak mau bilang loh kok bisa kamu ada di sini? Gitu, Mas. Ungkap Rifaya. Kini Sadewa terdiam karena tidak bisa mengabaikan insting Rifaya sebagai seorang wanita yang terkadang lebih peka jika dibandingkan dengan seorang pria. Hingga ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh ibunya mengenai perjodohan Giovan. Tunggu sebentar, aku telepon ibu dulu. Mungkin dia tahu sesuatu. Ucapnya, seraya menekan nomor 2 di layar ponselnya yang terpasang pada card holder di bagian tengah depan. Sedangkan Rifaya mengerutkan keningnya karena Sadewa kenapa malah ingin menelpon ibu mertuanya. Hal itu menurutnya sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang mereka bicarakan saat ini. Kenapa harus nelpon? Rifaya menggantungkan ucapannya ketika ia mendengar suara ibu mertuanya lewat panggilan telepon yang terhubung dengan ponselnya Sadewa, hingga pada akhirnya mendengarkan percakapan suami dan ibu mertuanya tersebut. Ada apa Dewa telepon ibu malam-malam? Tanya Fatimah yang terdengar keheranan. Ini, Bu, aku mau dengar siapa nama perempuan yang akan dijodohkan dengan Gio? Tanya Sadewa. Dan di saat yang sama, Rifaya yang terdiam dibuat terkejut mendengar bahwa Giovan ternyata akan dijodohkan, tapi sekaligus senang mendengarnya. Hanya saja lagi-lagi ia bertanya-tanya di dalam hati, apakah itu ada kaitannya dengan hal yang mereka bicarakan. Meskipun begitu penasaran, pada akhirnya tetap mendengar obrolan Sadewa dan ibunya itu. Kenapa tiba-tiba tanya soal calon istrinya Gio? Apa kamu kenal? Fatima di ujung panggilan balik bertanya. Gak, Bu, tapi mungkin Rifaya kenal. Apa ibu tahu siapa namanya? Tanya Sadewa kembali. Oh itu kalau gak salah namanya Amina. Dia memang dari kampung yang sama dengan Faya. Ibu baru tahu, tapi gak tahu Faya kenal atau enggaknya. Tutur Fatimah di balik panggilan. Seketika Rifaya mengerjapkan matanya mendengar nama Amina yang disebut dan bahkan dari kampung halaman yang sama. Itu artinya tebakannya memang benar, bahwa Amina dan Giovan memang saling mengenal. Tapi, mereka dijodohkan? Itu hal yang sama sekali tidak terduga olehnya. Rifaya masih berada di dalam pikirannya saat ini, sementara percakapan Sadewa dan ibunya tampak sudah selesai hingga panggilan itu pun ditutup. Nah, gimana udah ketemukan jawabannya, sayang? Tanya Sadewa yang secara tidak langsung membuyarkan lamunan Rifaya. Tapi, kenapa tadi mereka gak saling sapa? Seenggaknya beritahu kita kalau mereka itu saling kenal dan juga mau menikah. Papar Rifaya yang sedikit kesal karena kepada dirinya sendiri, tidak begitu peka pada sang sahabat. Terlebih lagi, ia merasa Amina tertekan dengan perjodohannya tersebut. Mungkin mereka masih belum saling mengenal, sayang. Atau tadi kaget gak sengaja ketemu di sana dan ada kita. Kalau mereka siap, mungkin nanti juga bakalan cerita. Tutur Sadewa yang secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa mereka jangan terlalu ikut campur dengan hubungan Giovan dan Amina. Bener juga sih, Mas. Tapi, semoga aja Mina mau cerita. Apalagi yang mau jadi suaminya kan sepupunya Mas Dewa. Tolong bilangin sama dia jangan macam-macam sama Mina. Rifaya hanya tidak ingin Amina tersakiti oleh Giovan karena diperlakukan dengan tidak seharusnya. Iya, sayang. Oh iya, mampir ke apotek dulu ya. Sadewa mengalihkan pembicaraan ke hal lain, seraya melambangkan baju kendaraannya karena hendak mampir ke apotek yang ia sebutkan tadi. Ke apotek, Mas? Mau apa ke sana? Apa Mas Dewa sakit dan mau beli obat?
Tanya Rifaya yang kini berubah cemas, khawatir terjadi sesuatu kepada. Pasalnya ia masih bergidik ngeri dengan luka bekas jahitan yang ada di perut suaminya tersebut. Sadewa menggelengkan kepala dengan senyuman sambil menghentikan mobilnya tepat di depan sebuah apotek yang buka 24 jam. Bukan, aku gak sakit, sayang. Jawabnya. Mungkin kamu yang harus dapat obat dalam waktu ini. Tambahnya seraya membuka sabuk pengamannya. Loh, kok aku yang harus minum obat? Aku sehat walafiat, Mas. Balas Rifaya dengan kedua alisnya yang menyatu. Kita beli tes Pak. Sadewa mengatakannya itu sambil mencubit gemas pipi Rifaya yang tertutup oleh cadar tersebut. Mendengar kata tes Pak, Rifaya pun menyadari tentang kemungkinan dirinya hamil. Tapi, apa itu mungkin? Jujur saja jauh di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Meskipun begitu, jika memang rahimnya diamanahkan seorang bayi maka dirinya harus menerimanya dengan sukacita. Ya udah, ayo, Mas. Ajaknya yang terdengar antusias sambil membuka sabuk pengamannya juga. Iya. Sadewa pun turun terlebih dahulu, lalu membukakan pintu mobil untuk Rifaya. Keduanya pun memasuki apotek tersebut, lalu membeli beberapa alat tes kehamilan untuk berjaga-jaga di rumah. Setelah urusan selesai di tempat penjualan obat itu, Rifaya dan Sadewa pun kembali naik ke mobil untuk meneruskan perjalanan menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan itu Rifaya bertukar pesan dengan Amina atau lebih tepatnya ingin sahabatnya itu cerita apa ada masalah. Terutama ingin menanyakan bagaimana sikap Giovan kepada Amina, apakah baik atau tidak. Kebetulan Mas Gio itu sepupunya Mas Dewa. Bilang aja ya Mina kalau ada apa-apa. Kita berdua akan langsung kasih pelajaran buat dia Rifaya. Iya, Faya. Makasih banyak ya. Sejauh ini sih kami memang masih kaku satu sama lain karena belum begitu kenal. Mungkin kita juga bisa kayak kamu sama Pak Dewa. Amin. Pokoknya, jangan lupa cerita kalau ada apa-apa. Iya, Faya, udah ya, nanti aku bales lagi. Perutku mules nih. Oke. Kabar-kabar besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rifaya menghela nafas lega saat menyadari bahwa Giovan tampaknya bersikap baik terhadap Amina. Hatinya hangat dan senang seolah ada rasa tenang yang meresapi jiwanya. Tidak lama kemudian, Rifaya dan Sadewa pun tiba di kediaman mereka, berjalan bersama ke lantai 2 untuk bersiap istirahat. Namun, begitu mereka melangkah ke dalam kamar, suasana berubah seketika. Sadewa menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan sigap mendekap Rifaya dari arah belakang saat istrinya berganti pakaian. Kedekatan tubuh mereka mengejawantahkan hasrat yang muncul bersamaan dengan senyuman manis dan mata berbinar, mengungkapkan betapa ia sangat mencintai wanita itu. Rifaya merasa seluruh tubuhnya bergetar saat perasaan gembira yang bercampur dengan keharuan dan kebahagiaan melanda hatinya. Pertemuan dengan Amina, sikap Giovan yang baik, dan kini kehangatan dekapan suaminya seakan melengkapi potret kehidupan indah yang mereka jalani bersama. Inilah momen yang tak pernah diduga namun dirindukan, ketika mereka berdua bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan tanpa batas dalam genggaman erat tangan-tangan yang tak ingin melepaskan satu sama lain. Mau kasih jatah buat malam ini? Tanya Sadewa dengan nada menggoda yang penuh teka-teki. Tergantung, Mas. Jawab Rifaya sambil berusaha menahan nafas, mencoba untuk tidak terpengaruh oleh aroma tubuh Sadewa yang entah mengapa terasa kurang menyenangkan dari sebelumnya. Namun di lubuk hati, Rifaya sadar bahwa sebagai seorang istri, tentu saja tak elok baginya untuk menolak ajakan sang suami. Wajahnya menampakkan senyum yang terselip rasa ragu, seolah menghadapi perang batin yang berat dalam dirinya. Ketika pasangan suami istri tersebut hendak memadu kasih, sementara itu di tempat lain, di mana Giovan untuk pertama kalinya makan makanan di kaki 5. Rasa penasaran sebelumnya dengan apa yang terjadi pada wajah Amina, harus ditahannya untuk tidak bertanya karena pesanan makanan sudah makan. Aku mau cari toilet sebentar, Mas. Amina,
Tanpa menyadari tatapan tajam Giovan yang tertuju padanya sejak tadi, bergegas memasang masker untuk menutupi wajahnya yang hampir terlupakan. Rasa khawatir dan gugupnya membuatnya yakin bahwa ia harus menutup wajahnya secara permanen dengan kain penutup. Giovan, di sisi lain, terdiam beberapa saat, serasa bingung hendak mengucapkan apa. Keresahan terpancar dari matanya, tangannya terlihat gemetar ringan. "Tunggu sebentar," ucap Giovan tiba-tiba, mencoba menahan Amina yang akan pergi. Amina menoleh ke arahnya, matanya menerawang seolah bertanya. "Iya, kenapa, Mas?" Suaranya datar, namun di balik nada itu terselip kekhawatiran yang tersembunyi. Ia tidak berani menatap Giovan, tapi tetap ingin tahu apa yang tersimpan di benaknya. "Jangan terlalu lama, kita harus segera pulang. Aku sudah selesai makan," ujar Giovan tajam, suaranya seolah menusuk udara dengan dinginnya. "Iya, Mas," balas Amina dengan nada yang tak kalah dingin, hingga merasa menggigil di dalam hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Amina dengan mantap melangkahkan kakinya meninggalkan Giovan yang masih diam di tempat, seolah waktu berhenti ketika keduanya saling merenggangkan jarak. Giovan menatap punggung Amina dengan tanda tanya besar di wajahnya. Biasanya para wanita yang ada di dekatnya itu secara terang-terangan menunjukkan rasa suka dan watak aslinya yang mata duitan atau sekedar ingin ditraktir makanan enak nan mahal. Tapi, hal itu tidak ada sama sekali pada diri Amina. Apa mungkin dia juga gak mau dijodohkan? Gumamnya yang keheranan, tapi di saat yang sama ia pikir harus bicara empat mata dengan Amina. Siapa tahu wanita tersebut bisa diajak kerja sama, pikirnya. Sementara itu, Amina sudah tiba di toilet dan ia membuka masker yang menutupi wajah sebelumnya. Dan benar saja sesuai dengan dugaannya, bahwa ada riasannya yang terhapus karena sebelumnya tanpa sadar meneteskan air mata. "Duh, kenapa aku bisa seceroboh ini?" Amina menyesali dirinya sendiri karena selama ini tak pernah melakukan kesalahan sekecil apapun, terlebih soal penampilannya. Hatinya berdebar kencang, ia harap Giovan tidak akan menangkap perubahan pada wajahnya yang sebenarnya molek, namun kini tertutup riasan tebal demi menyembunyikan pesona alaminya. Bahkan detik ini, Amina merasakan jantungnya berpacu tak karuan, memikirkan reaksi Giovan saat mengetahui kebenaran tersebut. Napas Amina tersengal-sengal, bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus berkecamuk di benaknya, mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi jika kebenaran terungkap. "Ah ya, gak mungkin kan dia lihat wajah jelek aku ini?" Gumamnya sambil tersenyum tipis, lalu melanjutkan urusannya di tempat tersebut. 15 menit kemudian, Amina baru saja selesai dari toilet dan melangkah kembali menuju tempat Giovan menunggunya. "Ayo pulang sekarang," ujar Giovan tegas, tanpa banyak bicara ataupun basa-basi. Ekspresi wajahnya serius, seolah ada beban berat yang menahannya di dalam hati. "Iya, Mas." Amina mengangguk, suaranya lembut penuh ketaatan. Ia mengikuti langkah Giovan hingga sampai ke mobil dan kembali duduk di kursi belakang, sama seperti sebelumnya. Kesunyian menyelimuti mereka berdua, menjadikan setiap detik perjalanan pulang terasa lebih berat dan menghimpit. Kendaraan roda 4 itu melaju menembus malam yang telah larut, namun jalanan masih cukup ramai dengan aktivitas malam. Tiba-tiba Giovan angkat bicara. "Aku masih lapar, apa kamu bisa buatkan mie sebelum tidur?" Permintaannya cukup tidak biasa, membuat Amina terkejut sejenak. Amina terdiam sesaat, meresapi untaian kata-kata yang baru saja terlontar dari Giovan. Entah kenapa hatinya merasa tidak tenang, rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Meskipun begitu, mana mungkin dia bisa menolak permintaan anak majikannya tersebut. "Iya, Mas," jawab Amina dengan suara lirih, seolah takut suaranya mengganggu kesunyian yang memeluk mereka. Beberapa detik berlalu, dan di antara mereka hanya ada hening yang menusuk kalbu, bagai berada di tengah pemakaman pada malam yang sunyi. "Ada hal yang ingin aku tanyakan, dan aku perlu mengatakannya," ucap Giovan, memecah keheningan yang menggantung di udara.
Ia merasa aneh dengan kelakuan Aminah yang terasa lebih pendiam daripada Rifaya. Kedua bola mata Aminah menatap dalam ke arah Giovan, dan pada saat itulah detak jantung Giovan terasa berdebar kencang, menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa kamu kenal sama Rifaya? Tanya Giovan, matanya menatap Aminah di kaca spion depan dengan penasaran. Kami satu sekolah aliyah, Mas. Jawab Aminah singkat namun tegas. Oh, pantas. Giovan sebenarnya ingin menggali lebih dalam hubungan mereka, namun dia menahan diri untuk tidak menginterogasi terlalu jauh. Pikirannya melayang pada pernikahan itu. Bagaimana jika terlalu banyak bertanya justru seakan menunjukkan ketertarikannya yang sebenarnya? Lagi-lagi, suasana di dalam mobil yang melaju itu kembali menjadi hening, menyisakan denyut jantung mereka yang terus berbicara dalam bahasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kesunyian itu terasa begitu menghimpit, seakan setiap detik menegaskan kegundahan dalam hati mereka. Ada satu lagi. Bagaimana kalau kita menikah kontrak saja selama 3 bulan? Akhirnya Giovan melontarkan usulannya. Aminah yang dikenalnya sebagai teman Rifaya, ternyata berbeda jauh dengan wanita tersebut. Bagaikan langit dan bumi, dari tampilan hingga sikap yang lebih dingin, membuatnya merasa asing dengan gadis itu, dan tentu saja bukan tipe idealnya. Gimana? Giovan mengulang pertanyaannya, matanya menatap Aminah intens. Aminah menghela nafas panjang, wajahnya sedikit lesu, sudah diduganya, saat ia melihat ekspresi pada wajah Giovan tadi, bahwa pikirannya bakal mengarah ke sana. Iya, Mas. Jawabnya akhirnya, sambil mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi perubahan hidup yang besar ini. Dalam hati kecilnya, Aminah berharap semoga keputusan ini akan membawa kebaikan untuk mereka berdua. Giovan terdiam, tak mampu mengutarakan perasaannya. Entah mengapa, ia merasa jengkel melihat Aminah yang dengan mudah mengatakan ia seperti tidak ada beban di hatinya. Aminah begitu penurut dan seolah-olah terselip sesuatu yang disembunyikan di balik sikapnya itu. Apakah mungkin karena dia sudah gak pro 4N lagi? BJTP 70. Apa segam? BJTP 70. Apa segampang itu kamu bilang iya? Bukannya biasanya perempuan akan menolak kalau ada laki-laki yang mengajaknya menikah kontrak? Giovan akhirnya menanyakan hal yang benar-benar menghantui pikirannya, dengan ekspresi bingung dan gundah. Aminah menghela nafas panjang, serasa ada beban berat yang menekan dadanya. Memangnya aku harus jawab apa, Mas? Selain bilang iya di posisi aku sekarang ini? Tangannya mengepal, cemas menggigil sedikit. Aminah tak tahu pasti apa maksud dan tujuan Giovan mengenai pernikahan kontrak tersebut, tetapi dia sadar bahwa menolak tawaran tersebut tak akan mengubah keadaannya yang kian terdesak. Meskipun istilah menikah kontrak sendiri merupakan hal yang tabu dan dilarang oleh agamanya, tapi kini ia terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa kehidupannya bergantung pada keputusan ini. Jantungnya berdebar, menyesali situasi yang telah memaksanya melangkahi batas moralitas. Giovan kini terdiam, namun tangan dan matanya tetap fokus mengemudi. Terbersit keinginan untuk kembali menggali topik yang lebih pribadi, namun hatinya tersadar bahwa bukan haknya untuk melontarkan pertanyaan semacam itu saat ini. Pada akhirnya, Giovan memutuskan untuk mengakhiri percakapannya dengan Aminah, meskipun penasaran yang menggelayuti masih menggantung di udara. Aminah sendiri bernafas lega ketika Giovan tak banyak bertanya seperti sebelumnya. Namun, satu hal yang membayangi pikiran gadis itu, ialah keinginan calon suaminya yang ingin dihidangkan mie di rumah. Semoga aja dia lupa keinginan absurdnya itu, batin Aminah dengan harapan di dalam hatinya. Sebab, malam itu ia benar-benar ingin melupakan semua masalah dan beristirahat di kamarnya. Tidak lama kemudian mereka tiba di rumah, tetapi Giovan rupanya tidak lupa dengan permainannya untuk dibuatkan mie instan oleh Aminah. Giovan duduk di meja makan, menunggu Aminah yang sedang memasak mie untuknya. Ia memperhatikan wajah Aminah yang tampak sedang serius memasak di dapur. Namun, Giovan melihat sesuatu yang aneh pada wajah Aminah. Beberapa waktu yang lalu, di bagian pipi Aminah tidak ada noda jerawat. Namun,
Sekarang wajah Aminah kembali penuh dengan noda jerawat yang memburuk penampilannya. Giovan merasa curiga, hingga berpikir tak menentu, apakah itu hanya riasan untuk membuat Aminah jelek? Tapi untuk alasan apa? Beberapa detik kemudian, Giovan menggelengkan kepala, berusaha menepis pikiran buruk itu. Namun, rasa penasaran itu semakin menguasainya, dan dia merasa tergoda untuk mengungkapkannya. Aminah, boleh aku tanya? Kenapa? Giovan terhenti, tak dapat menyelesaikan pertanyaannya. Ia mendengar langkah kaki yang mendekati dapur, seolah-olah seseorang baru saja memasukinya. Padahal, sejauh yang ia tahu, semua orang di rumah seharusnya sudah tidur lelap. Ternyata, dialah adik kembarnya Giovanni. Dengan mata yang masih mengantuk dan mulut yang menguap, Giovanni menghampiri Giovan sambil meneguk air dingin dari gelas yang baru saja diambilnya dari lemari es. Bau apa ini? Kak Gio, lagi masak mie ya? Giovanni menebak, pandangan matanya berkeliaran, hingga akhirnya menemukan sosok Aminah yang tengah berdiri di depan kompor. Oh, ternyata Aminah yang lagi masak. Aku juga mau masak, ucap Giovanni dengan semangat. Gak ada lagi. Potong Giovan dengan nada kesal, kehadiran Giovanni justru mengganggu pikiran dan konsentrasinya saat ini. Giovanni mengernyitkan dahi, merasa kecewa mendengar ucapan kakaknya itu. Kak, kenapa sih pelit banget? Kan seharusnya beli yang banyak biar bisa dinikmati bersama. Duh, masa harus begini? Keluh Giovanni dengan wajah cemberut. Ia lalu bergumam. Lagian hari ini aku harus kejar deadline juga. Sudahlah, aku balik ke kamar dulu deh. Sambil melangkah meninggalkan dapur, Giovanni terus menggerutu kecil, kesal dengan sikap kakaknya yang pelit. Sementara itu, Aminah merasa tidak tega melihat Giovanni yang kecewa, padahal ia tahu bahwa Giovan sebenarnya sudah membeli banyak mie instan yang cukup untuk beberapa orang. Namun, entah mengapa Aminah tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk mengatakan kebenarannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyekap bibirnya, membuatnya hanya mampu mengikuti skenario kebohongan Giovan. Hingga akhirnya, Aminah hanya bisa menelan kekecewaan dalam diam. Tak lama berselang, Aminah akhirnya menyelesaikan memasak makanan instan yang ada. Dengan hati-hati, ia menempatkan mangkuk berisi mie kuah panas di hadapan Giovan. Mie-nya sudah siap, Mas Gio. Silakan makan. Ucap Aminah dengan suara datar yang terdengar penuh tanda tanya. Giovan menatap wajah Aminah dengan mata yang tajam, seolah mencoba menembus jiwanya. Ia mencari petunjuk apakah noda yang disebut jerawat itu nyata atau sekadar ilusi riasan semu. Hatinya berdebar dan napasnya tertahan, seakan penantian atas jawaban itu begitu menggelayut memikatnya. Terima kasih, Aminah. Tapi, kenapa hanya satu? Kenapa kamu gak buat satu untuk kamu? Tanya Giovan heran. Saya gak pernah makan mie instan, Mas. Silahkan, makan sendiri. Jawab Aminah. Giovan mengangguk paham, meskipun dia merasa heran dengan alasan Aminah. Namun, dia tidak ingin mengejar lebih jauh dan lebih memilih untuk menikmati mie yang disajikan Aminah. Sementara itu, Aminah masih berdiri di sebelah meja, menunggu apakah ada yang perlu ia bantu lagi. Wajahnya tampak mencerminkan perasaan lelah, tapi rasa canggung secara bersamaan. Tidak memakan waktu lama, Giovan sudah selesai dengan makan malamnya tersebut. Ia pun menyimpan mangkuk dan gelas serta peralatan makanan yang sudah dipakainya tadi ke dalam wastafel. Selanjutnya, Aminah bergerak untuk membersihkan semua perabotan yang kotor tersebut. Ketika Aminah masih berdiri di depan wastafel, rasa penasaran Giovan kembali memenuhi isi pikirannya saat ini. Di mana ia ingin memastikan apakah Aminah memang merias wajahnya agar terlihat jelek atau hanya spekulasinya saja. Giovan dengan hati-hati berjalan mendekati Aminah dengan ekspresi serius. Bahkan tampak tidak menyadari dengan keberadaannya. Ya, Aminah pikir Giovan sudah naik ke lantai 2, dan hanya ada dirinya di dapur. Namun, tiba-tiba,
Giovan memegang pipi Amina dengan satu tangannya. Pria tersebut seakan mencoba merasakan tekstur riasan yang dikenakannya. Sontak saja, Amina yang merasa terkejut dengan sentuhan Giovan tepat di wajahnya itu. Plak! Tanpa ragu Amina langsung menampar wajah Giovan dengan keras. Apa yang Mas Gio lakukan? Bentak Amina dengan wajah memerah karena amarah. Giovan tersentak, merasa bersalah atas perbuatannya. Ia memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan Amina. Ingin meminta maaf, tapi egonya yang tinggi membuatnya enggan untuk mengatakan hal tersebut. Aku hanya ingin memastikan apa kamu pakai riasan atau tidak. Ucap Giovan dengan suara yang penuh penyesalan. Amina menatap Giovan dengan tatapan tajam, masih merasa marah namun juga merasa bersalah karena malah berbalik menampar pria tersebut. Itu sama sekali gak sopan, Mas. Sebaiknya jaga jarak karena kita masih bukan mahram. Tegas Amina, lalu berlalu meninggalkan Giovan yang masih terpaku di tempatnya. Giovan menghela nafasnya panjang, ia berjalan dan raut wajah kesal menuju ke anakan tangga. Pasalnya, baru pertama kalinya ditampar oleh seorang wanita karena tidak mau disentuh. Oh, jadi, kalau kita sudah menikah, gak masalah kan? Gumamnya dengan senyuman tipis di wajahnya. Keesokan harinya, di tempat Rifaya dan Sadiwa berada, Rifaya bangun pagi dengan perasaan gugup dan penuh harap. Ia mengambil tes kehamilan yang sudah dibeli kemarin bersama Sadiwa, lalu pergi ke kamar mandi. Setelah beberapa menit yang tegang, Rifaya melihat hasil tes tersebut, garis-garis yang menandakan kehamilan. Rifaya tak bisa menahan rasa bahagianya. Ia segera berlari keluar kamar mandi sambil memegang tes kehamilan itu dan menemui suaminya, Sadewa, yang sedang menunggu di kamar dan duduk di sisi ranjang. Mas Dewa, lihat ini! Seru Rifaya sambil menunjukkan hasil tes kehamilan yang positif. Mata Sadewa membesar saat melihat hasil tes tersebut. Ia kemudian bangkit dari duduknya dan memeluk Rifaya erat-erat. Aku hampir dan percaya kita akan menjadi orang tua, sayang. Ucap Sadewa dengan suara bergetar. Rifaya menangis bahagia di pelukan suaminya, merasakan betapa berharganya momen ini bagi mereka berdua. Keduanya saling berbagi perasaan bahagia dan harapan untuk masa depan keluarga kecil mereka yang akan segera bertambah. Hari itu, Rifaya dan Sadewa merasa sebagai pasangan suami istri yang paling beruntung di dunia. Kehamilan Rifaya menjadi berita terindah di usianya yang saat ini menginjak 21 tahun. Sadewa melonggarkan pelukannya, lalu mengecup kening Rifaya dengan lembut. Makasih ya, sayang. Kita akan jaga calon anak kita ini dengan hati-hati. Ucapnya, seraya berpindah dengan setengah berjongkok mengecup perut Rifaya yang masih rata. Rifaya menganggukkan kepala dengan senyuman di wajahnya, rasa haru masih memenuhi isi hatinya saat ini. Awalnya ia memang masih belum siap, tapi kenyataan bahwa dirinya positif hamil membuatnya merasa bahagia dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Wek! Rifaya merasa perutnya mendadak berkecamuk, seolah-olah isi dalam perutnya ingin keluar. Tanpa menahan lagi, ia bergegas menuju kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Ia tidak tahu apa yang salah, tetapi rasa mual itu begitu mengganggu dan membuatnya merasa lemah. Sadewa yang melihat keadaan Rifaya langsung panik, ia segera berlari menyusul ke kamar mandi. Dalam keadaan cemas, Sadewa berjongkok di samping Rifaya dan memijit pundaknya dengan lembut, berusaha menenangkannya. Ia mengusap punggung Rifaya dan membantu mengatur nafasnya agar perlahan-lahan kembali normal. Setelah Rifaya mulai tenang, Sadewa langsung berlari keluar kamar mandi untuk mengambil segelas air hangat. Ia menyodorkan gelas itu pada Rifaya yang masih duduk lemas di lantai kamar mandi. Minum ini akan bantu meredakan rasa mualmu, ujar Sadewa dengan lembut, sambil menatap Rifaya dengan penuh kekhawatiran. Rifaya mengangguk lemah, kemudian meminum air hangat tersebut dengan pelan. Ia merasa perlahan-lahan rasa mual itu mulai mengendur dan tubuhnya mulai kembali terkendali. Rifaya menatap Sadewa dengan rasa syukur yang terpancar di wajahnya.
Makasih, Mas. Sadewa tersenyum lega melihat kondisi Rifaya yang kembali membaik. Iya, sama-sama. Sebaiknya hari ini aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Mungkin mualnya karena kamu lagi hamil. Aku pernah dengar kalau ibu hamil memang suka mual. Ungkapnya. Rifaya menganggukkan kepalanya dengan raut wajahnya yang masih pias. Ia belum makan apapun, tapi isi cairan di dalam perutnya malah sudah keluar. Ayo makan dulu. Aku belikan bubur ayam yang di depan ya. Siapa tahu gak mual lagi. Saran Sadewa. Rifaya yang masih tidak enak perut dan tidak nyaman menghirup berbagai aroma itu lagi-lagi menganggukkan kepalanya. Iya, Mas. Paling aku mau nyuci pakaiannya yang. Nggak usah. Selasa Dewa. Biar nanti kita bawa ke laundry, sisanya biar aku yang cuci. Tambahnya. Tapi, Mas, aku. Rifaya lagi-lagi tidak dapat meneruskan ucapannya, ketika Sadewa menempelkan ujung telunjuk di bibirnya, seakan ingin mengatakan bahwa untuk diam saja. Udah gak usah mikirin baju sekarang. Aku pergi sebentar. Tunggu ya. Tukas Sadewa. Tanpa menunda waktu lebih banyak, Sadewa segera bergegas keluar rumah. Ia tidak lupa mewanti-wanti agar Rifaya tetap duduk atau berbaring dan tidak melakukan pekerjaan rumah untuk sementara waktu. 15 menit kemudian. Sadewa sudah membawakan bubur ayam dan menyajikannya di atas meja. Ayo duduk, sayang. Ajak Sadewa. Iya, Mas. Rifaya menjawab, seraya duduk di kursi dan berhadapan dengan Sadewa. Namun, Rifaya yang duduk di meja makan tampak lesu. Wajahnya yang pucat dan pandangan matanya yang kosong menunjukkan betapa tidak enak badannya. Di hadapannya terhidang bubur yang terlihat menggoda selera, namun sepertinya tak ada satupun yang mampu membangkitkan nafsu makannya. Sadewa, suaminya, datang sambil membawa sendok dan memberikannya kepada Rifaya. Sayang, makan dulu biar kuat. Ujarnya dengan nada lembut. Akan tetapi, Rifaya menggeleng pelan. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak tahan bau masakan. Mau muntah rasanya. Keluh Rifaya. Sadewa merasa khawatir melihat kondisi istrinya yang tengah hamil itu. Ia mencoba berpikir keras untuk mencari solusi agar Rifaya mau makan. Kalau gitu, coba deh aku buatkan yang lain. Mungkin kamu mau buah atau jus? Tawar Sadewa. Rifaya mengangguk lemah. Coba aja, Mas. Mungkin bisa. Sadewa segera mengambil beberapa buah dari lemari es dan membuatkan jus untuk istrinya. Setelah selesai, ia menyerahkan gelas berisi jus tersebut kepada Rifaya. Rifaya mencoba meminum jus tersebut, tapi rasa mual kembali mendera. Ia menahan tangis sambil berusaha untuk tetap minum. Sadewa menyentuh tangan istrinya. Sabar ya, sayang. Ini pasti akan segera berlalu. Aku akan mencoba mencari makanan yang bisa kamu makan nanti. Tapi, kita harus ke dokter dulu. Rifaya tersenyum lemah. Iya, makasih, Mas. Sadewa mengusap perlahan kepala istrinya dan berjanji akan terus berusaha membantu Rifaya melewati masa sulit ini. Ya udah, aku mau ke atas dulu, Mas. Mau bantu baju? Ucap Rifaya. Iya, hati-hati jalannya. Aku mau ke belakang dapur dulu sebentar. Balas Sadewa dengan senyuman di wajahnya. Rifaya menganggukkan kepalanya, lalu bergerak menuju ke anakan tangga. Semoga Sadewa segera bergegas menuju ke dapur belakang. Namun, baru saja Sadewa menekan tombol mesin cuci untuk memulai putaran cucian. Tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tengah. Hati Sadewa berdebar kencang, sebuah firasat buruk seketika menyelimuti pikirannya. Ia segera berlari ke arah suara itu. Begitu tiba di ruang tengah, Sadewa dibuat ngeri melihat Rifaya, istrinya yang sedang hamil, tergeletak di lantai dekat anak tangga.
Keringat dingin mengucur deras di dahi Sadewa. Rifaya, sayang, apa yang terjadi? Teriaknya panik sambil berjongkok di samping istrinya. Rifaya tampak pucat dan kesakitan, tangannya memegang perut seakan melindungi janin yang ada di dalamnya. BJTP 70